Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi berikut. Peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Tanggal 12 Agustus 1945, Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno-Hatta didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Tanggal 16 Agustus 1945 sampai tanggal 17 Agustus 1945, malam hingga pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi, Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Peristiwa heroik dalam menyambut. Anak-anak, silakan membuka buku tematik halaman 57 sampai dengan 61. Berikutnya membuat peta pikiran dalam teks narasi. A. Langkah-langkah dalam membuat peta pikiran. 1. Pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan. 3. Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis. 4. Gunakan huruf besar.
5. Buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit. 6. Sisakan ruangan untuk penambahan tema. Untuk contoh, anak-anak bisa membuka buku tematik 5G halaman 45. Berikutnya, menceritakan kembali isi teks narasi dan menulis informasi penting dalam teks narasi. Pertama, membaca cerita secara teliti. Kedua, merangkum atau mengambil ide pokok dari cerita tersebut. Ketiga, mengingat dan membuat dengan kata-kata sendiri. Keempat, menggunakan struktur kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Kelima, menceritakannya kembali. Menulis informasi penting dalam teks narasi. 1. Membaca secara keseluruhan teks. 2. Menemukan hal-hal penting dalam teks yang dibaca. 3. Menyimpulkan isi teks yang dibaca. 4. Membuat laporan tentang informasi penting yang dapat dari teks yang dibaca. Anak-anak silakan membaca teks pada buku tematik 5G halaman 51. Berikutnya, membuat kesimpulan dalam teks narasi. Simpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks. Adapun cara menyimpulkan teks adalah sebagai berikut. A. Membaca teks. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. B. Menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. C. Membuat kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Untuk membuat suatu kesimpulan lebih baik dan dapat dimengerti, ada beberapa kriteria atau syarat dalam menuliskan kesimpulan. 1. Kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. 2. Kesimpulan menggambarkan isi paragraf. 3. Kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Anak-anak, silakan membuka buku tematik 5G halaman 75 sampai dengan 77. Berikutnya, menentukan informasi penting teks narasi sejak.
Berikutnya, menentukan informasi penting, teks narasi sejarah. Untuk menentukan informasi penting apa saja yang disajikan dalam teks, kamu dapat mengelompokkan setiap informasi menggunakan kata tanya 5W1H. Setelah itu, kamu dapat menguraikannya dengan peta pikiran. Perubahan wujud benda yang bersifat tetap dan sementara. Perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula disebut perubahan sementara, sedangkan perubahan yang tidak dapat kembali ke wujud semula disebut perubahan tetap. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda lain. Misalnya, air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Percobaan tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contohnya, perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketika proses tersebut terjadi, karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, atau dipanaskan, didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan, sehingga dapat berubah wujud. Contohnya, es batu dapat mencair karena menyerap kalor. Manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman masyarakat. Persatuan masyarakat Indonesia dapat terjadi karena masyarakat mengamalkan hidup rukun. Seperti yang kita ketahui bahwa keragaman masyarakat Indonesia, beberapa di antaranya meliputi keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Untuk menyatukan keragaman tersebut, kerukunan antar sesama umat diperlukan. Keragaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Berikutnya, contohnya saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita harus bekerja sama, meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Pola lantai adalah perpindahan
atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik. Menyusun gerak tari berkelompok berdasarkan pola lantai. Gerakan tari bermakna adalah gerakan tari yang memuat pesan tertentu, sedangkan gerakan tari estetika merupakan gerakan tari yang tidak mempunyai makna khusus, tetapi hanya untuk keindahan saja. Ciri khas dan keunikan tarian daerah. Indonesia memang merupakan negara yang memiliki keanekaragaman bentuk dari budayanya, makanannya, sukunya, hingga tariannya. Nah, dari beberapa tarian yang ada di Indonesia, khususnya tari daerah, yang merupakan ciri khas suatu daerah sebagai penjunjung tradisi daerah, selalu memiliki keunikan sebagai ciri khasnya. Keunikan ini salah satunya adalah pada gerakan di setiap tari daerah yang ada. Menjelaskan unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Sebaiknya, kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Unsur-unsur dari budaya antara lain, anak-anak silakan membuka buku tematik 5G, halaman 65. Sekian dan terima kasih materi dari Ibu.